Jangan abaikan hal-hal yang kecil. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Konteks ayat ini sehubungan dengan salib, tapi pengertiannya hampir sama dengan judul yang saya sampaikan kepada kita semua. Allah kita yang maha besar, maha dahsyat, itu seringkali bekerja lewat hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang insignifikan, yang tidak signifikan. Sehingga seringkali saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti, lalu kita mengabaikan, seringkali kita tidak mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu. Sebab itu mari kita mau mengerti tentang hal ini. Jadi apa yang disepelekan, yang kecil, yang tidak berarti, yang seringkali kita abaikan, kita mau perhatikan itu. Memang ini adalah kecenderungan manusia, mengabaikan hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Padahal itu mungkin cara Allah untuk menolong kita. Saya akan mengajak kita melihat 3 kisah. Nah, kebetulan semua ini sehubungan dengan Nabi Elisa. Yang pertama, Tuhan menolong lewat hal-hal yang kecil. Saya ceritakan saja ringkasannya. Jadi di sini ada seorang janda yang terlilit utang. Nah, sudah ringkas cerita, si janda ini terlilit dengan hutang, dia tidak bisa bayar. Tapi beruntung dia punya seorang guru, mantan dari guru suaminya, yaitu Elisa. Dia datang kepada Elisa dan dia ceritakan keadaannya. Dan Elisa dengan karunia-Nya, jawatannya sebagai nabi, maka dia memberi jalan keluar. Jalan keluarnya begini, saudara. Dia tanya, kamu punya apa di rumah? Apa yang masih sisa? Dia bingung, saudara. Apa ya? Tiba-tiba dia teringat, saya masih punya buli-buli kecil berisi sedikit minyak. Nah, coba saudara perhatikan. Buli-buli yang kecil berisi sedikit minyak. Apa artinya? Tidak ada artinya. Mungkin buat masak, buat goreng sekali udah habis. Tentu ini juga bisa kita artikan urapan Tuhan, Roh Kudus dan sebagainya. Tapi saya tidak mau melihat terlalu ke situ. Saya mau melihat yang nyata saja. Bagaimana Tuhan bisa pakai hal-hal yang sepele untuk menolong kita. Dan kita sudah tahu ceritanya bahwa melalui buli-buli kecil ini, maka si janda ini bisa dia membayar hutangnya, mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi hutang harus dibayar ya, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Cerita-cerita gini ini sederhana tapi mengingatkan kita ya. Dia sudah diberkati banyak, dia nggak langsung pakai sendiri. Pertama-tama hutang dulu dibayar, ingat hutang. Nah saudara-saudara, singkat cerita si janda ini terlepas dari segala kesulitan hidupnya. Hanya karena buli-buli berisi sedikit minyak. Tuhan bisa menolong kita lewat hal-hal yang kecil. Mungkin itu sekedar keahlian masak, sekedar membuat ini, sekedar membuat kue, bahkan satu macam kue sekalipun. Jangan diabaikan. Banyak orang sukses itu karena cuma bikin pukis, cuma bikin cakwe. Jangan diabaikan. Apa yang kecil yang mungkin saudara, ini apa ini? Tidak ada artinya. Mana bisa? Nah ini, mana bisa buli-buli kayak gini menolong kita. Tapi untungnya dia masih ingat. Nah saudara-saudara, Tuhan bisa menolong kita lewat hal-hal yang sepele, yang kecil. Namun yang kita perlukan dalam hal ini adalah iman dan ketaatan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita taat. Seperti janda tadi, kalau dia tidak percaya tidak akan terjadi apa-apa. Kalau dia anggap itu apa ini, perkataan apa ini, ya tidak ada apa-apa.
Tapi karena dia percaya kepada Tuhan yang berfirman lewat hambanya, dan dia mulai bertindak, taat itu berarti mulai bertindak dengan iman, maka mujizat terjadi. Mari kita baca ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini pesan pertama, kita perlu percaya kepada Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa menolong kita lewat hal yang kecil sekali, dan kita taat. Masuk kepada cerita yang kedua, ini cerita anak sekolah minggu. Seorang jenderal dari bangsa Aram yang bernama Naaman, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk berperang, untuk membela negaranya. Kalau sudah perhatikan, Tuhan memakai Naaman. Jadi Tuhan juga bisa memakai bangsa lain ya. Tuhan pakai Naaman untuk menolong bangsanya. Namun saudara-saudara, kita tahu bahwa Naaman ini punya penyakit, yaitu penyakit kusta yang pada saat itu tidak ada obatnya. Kalau sekarang sudah ada, tapi sekarang sudah sangat jarang. Sekarang sudah terkontrol ya. Tapi waktu itu, zaman itu ini penyakit yang tidak ada obatnya. Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi seorang Naaman. Bagi dia, yang dia perlukan bukan kemuliaan, bukan harta kekayaan, bukan sanjungan manusia. Dia cuma perlu kesembuhan. Tapi justru itu tidak bisa, tidak ada cara untuk menyembuhkan dia. Sampai dia mendengar berita bahwa di Israel ada seorang nabi. Wah, timbul satu pengharapan. Waduh, berarti saya ini masih bisa tertolong ini ya. Lalu dia dengan membawa pasukannya, dengan membawa harta yang banyak, dia mengunjungi. Dan singkat cerita, dia sampai di depan rumah Nabi Elisa. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Elisa enggak keluar. Dia enggak keluar sama sekali. Dia cuma suruh bujangnya, Gehazi. Beritahu kepada Panglima Naaman, kalau dia mau sembuh, pergi ke sungai Yordan dan benamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Lalu bagaimana saudara? Naaman, coba kita baca ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 14. Saudara perhatikan bagaimana respon atau reaksi dari Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, nah ini aku sangka, sangkaan manusia, bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Inilah manusia, senang yang sulit-sulit atau suruh apa yang sulit, wah itu baru saudara. Tapi ini simple, bahkan terlalu simple untuk seorang yang penyakit kusta. Cuma mandi, benamkan diri 7 kali. Saudara lihat cara Tuhan. Dan itu menyentuh, mengena kepada apa? Kepada keakuan Naaman, kesombongannya. Dia panglima, dia orang terhormat di negerinya. Bagaimana nanti kalau orang lihat aku nyemplung di sungai Yordan? Apa enggak ada sungai yang lebih bersih, yang lebih indah? Tapi justru itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan mau mengatasi, Tuhan mau menyelesaikan keangkuhan kita. Dan bersyukur Naaman punya penasehat yang bijaksana, dan bersyukur lebih lagi karena Naaman masih mau dengar nasihat. Nasihatnya simple. Coba Raja pikir, ini kan sederhana, kenapa? Why not? Kenapa enggak kita coba saja? Nah itu. Dan akhirnya Naaman sembuh. Bukan cuma sembuh saja, dikatakan kulitnya seperti kulit anak-anak. Nah saudara-saudara, mari kita lihat apa yang diperlukan, kerendahan hati. Jadi saudara-saudara, cara-cara yang sepele itu bisa menolong kita.
Tapi di sini dalam kasus ini mungkin juga kasus kita yang Tuhan inginkan kita mau menurunkan harga diri kita. Jangan terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, Naaman gak terima kesembuhan. Dia merendahkan hati, dia mau mengikuti cara Allah, dan apa yang terjadi adalah mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Mari kita baca ayat ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita sekarang melihat kepada kisah yang berikutnya, masih tentang Elisa. Jadi saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 dan 7, ada satu kisah yang spektakuler. Jadi dalam kisah itu satu kali kota Samaria dikepung, ya, diblokade oleh tentara musuh. Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nggak tahu berapa lama, saudara-saudara, sampai akhirnya terjadi kelaparan yang hebat. Hebatnya kelaparan itu sampai ibu rela makan, memasak anaknya sendiri. Bayangkan, saudara. Jadi kota Samaria ini sudah diambang kehancuran sebenarnya. Mereka sudah sedikit lagi pasti hancur. Antara hancur sendiri atau diserbu musuh sudah pasti hancur. Tapi kita bersyukur, Tuhan itu masih murah. Walaupun kota Samaria ini sebenarnya ini kota yang penuh berhala, ya. Kita tahu kerajaan Israel kan pecah. Yang bawah itu ibu kotanya Yerusalem, tetap dipimpin oleh raja-raja keturunan Daud. Tapi yang atas, ibu kota Samaria itu dipimpin oleh raja-raja yang menyembah berhala. Tapi Tuhan masih cinta ya kepada umatnya. Tuhan memberi jalan. Caranya gimana? Nah, di luar kota itu ada 4 orang kusta. Orang kusta ini pada zaman itu adalah orang-orang yang dibuang, dikucilkan dari masyarakat. Ya karena itu tadi nggak ada obatnya dan menular. Jadi karena takut akhirnya dibuang di luar tembok kota. Jadi mereka adalah orang-orang yang marginal kalau istilah sekarang. Yang terpinggirkan, yang tersisihkan, yang tidak diperhatikan, yang dianggap hina oleh masyarakat. Tapi justru Tuhan itu menolong lewat mereka. Kalau tidak ada 4 orang ini, mereka semua pasti mati. Jadi jalan pertolongan Tuhan justru Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang demikian. Akhirnya 4 orang ini dalam keadaan yang juga sudah kelaparan, mereka berpikir masuk kota, kita mati, di kota nggak ada makanan. Tinggal di sini kita tambah mati. Ke musuh ya bisa mati, dibunuh. Di kelaparan udah karuan, udah dibunuh ya mati. Jadi akhirnya mereka berpikir ya sudah kita untung-untungan, kita pergi aja ke musuh. Dan mereka jalan saja. Dan apa yang terjadi sampai di situ ternyata orang-orang Aram itu sudah meninggalkan perkemahan, lari semua. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka mendengar bunyi apa? Bunyi serangan musuh. Jadi mereka pikir bangsa Israel itu menyewa tentara bangsa lain yang mungkin bangsa yang ditakuti oleh Aram ini. Sehingga mereka lari sendiri, terbirit-birit gak sempat membawa barangnya, semua ditinggal saudara. Nah ini memberitahu kepada kita, kalau Tuhan mau nolong itu gampang. Cukup dengan suara saja sudah beres. Sehingga waktu 4 orang kusta ini sampai di sana, waduh dia lihat semua sudah gak ada orang. Wah pesta mereka, makan, minum, ya macam-macam. Hartanya emas-emas semua disimpan. Tapi mereka juga masih punya deangsin, ya, punya hati nurani. Dia pikir aduh kalau gini kita gak baik nih. Teman-teman kita, bangsa kita di dalam lagi kelaparan. Singkat cerita sudah dia beritahukan kepada orang Samaria bahwa musuh sudah pergi, sudah bebas. Haleluya. Yesus sudah disalib, dosa kita sudah diampuni. Itulah berita Injil. Berita gembira. Dan pertama mereka masih tidak percaya. Tapi setelah mereka selidiki ternyata benar. Dan akhirnya mereka benar-benar saudara mendapatkan satu kelepasan yang luar biasa. Gara-gara 4 orang kusta ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini saudara? Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Yang tidak berdaya. Yang terpinggirkan, tersingkirkan. Kaum marginal. Jangan diremehkan, karena mungkin itulah sumber berkat kita. Gereja bisa diberkati, saya percaya salah satunya karena orang-orang yang lemah ini. Demikian dalam hidup kita. Kalau kita ketemu orang-orang yang demikian, saudara perhatikan. Karena mungkin itu saluran berkat Anda. Kalau kita abaikan, ya kita nggak terima sesuatu nanti. Jadi firman Tuhan jelas mengajar kita. Orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang tidak bisa membela diri dan sebagainya. Ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada orang-orang yang tidak bisa menolong diri sendiri. Jangan kita berpikir, gara-gara dia begini kan.
Ada loh, orang-orang itu memang tidak bisa nolong diri sendiri. Perlu orang lain, sampai satu saat mungkin dia bisa mandiri. Jadi ini saudara-saudara pesan Tuhan, jangan diabaikan. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, beberapa hal ini mengajar kita untuk kita tidak mengabaikan hal-hal maupun cara-cara maupun juga orang-orang yang kecil. Sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, saya mau tambahkan satu cerita lagi ya. Saya diingatkan kepada satu cerita di 1 Samuel 30. Bagaimana Daud itu ditolong oleh seorang yang hampir mati. Jadi dalam cerita itu Daud dan pengikut-pengikutnya dalam keadaan yang susah, sedih, terpuruk. Kenapa? Karena kota mereka dijarah oleh orang Amalek. Bukan cuma hartanya diambil, dirampas, istri, anak semua ditawan oleh orang Amalek. Sehingga saat itu dikatakan mereka sangat sedih, bahkan Daud sampai hampir dilempari batu ya, karena mungkin saking sedihnya. Akhirnya Daud berdoa sama Tuhan dan dia minta satu konfirmasi dan Tuhan katakan, oke, kamu serbu Amalek. Nah ini saudara, disinilah mulai yang saya sampaikan. Bagaimana Daud itu mendapat pertolongan dari seorang yang hampir mati. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang pemuda yang dalam keadaan hampir mati. Kemudian Daud dikatakan dia tolong orang muda ini. Dia tidak tahu siapa, dia obati orang muda ini, dikasih makan, dikasih minum. Padahal ini dia dalam keadaan hati yang tidak tenang, dalam keadaan hati yang marah, dalam keadaan semua bergejolak dalam hatinya. Tapi kok dia masih sempat, nah ini, kok masih sempat memperhatikan seorang yang, ya ini bahkan ini orang Mesir katakan, non-Israel yang sudah hampir mati ditinggal di padang gurun. Kalau secara akal, Daud mestinya sudah biarin aja itu sudah mau mati, kita serbu. Tapi justru ini yang menolong. Karena apa? Yang tahu di mana orang Amalek adalah pemuda ini. Pemuda inilah tadinya ikut orang Amalek, tapi karena dia sakit ditinggal sama orang Amalek. Lu mau mati sendiri, kita berangkat terus. Dan pemuda inilah yang menunjukkan jalan. Kembali kita melihat bagaimana seorang yang tidak berarti tapi bisa menolong. Oleh sebab itu, berikutnya adalah sikap yang bagaimana yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Ada 3. Pertama adalah kita harus lebih teliti. Banyak kali kita nggak teliti. Hal-hal yang kecil-kecil kita abaikan. Firman Tuhan berkata kita harus lebih teliti, lebih detail katanya. Memperhatikan. Coba kita dalam segala perkara belajar ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita harus lebih peka. Nah ini, kepekaan itu penting. Kalau kita baca cerita-cerita tadi, kalau kita renungkan lagi, bagaimana Tuhan bekerja itu, kalau kita tidak peka, kelewat semua. Buli-buli lewat, sungai Yordan lewat, orang kusta ini pun lewat, kita tidak dapat apa-apa. Tapi untung firman Tuhan mengajar kepada kita, supaya kita lebih peka. Kalau perlu kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri kepadaku roh yang peka, yang sensitif, yang bisa menangkap pekerjaan Tuhan, bisa menangkap cara-cara Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita harus lebih menghargai orang-orang yang mungkin kita pikir, ini siapa gitu ya. Tapi justru seringkali itu yang menjadi sumber pertolongan bagi kita, yang menjadi sumber berkat bagi kita. Saya tidak berkata orang-orang yang besar tidak bisa memberkati kita, tidak. Tapi fokus saya kepada mereka-mereka yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita remehkan. Mari kita lebih menghargai, karena Tuhan tidak memandang. Dan akhir kata, kiranya Tuhan menolong kita agar kita memiliki kepekaan untuk memahami perbuatan-perbuatannya yang Ia kerjakan lewat perkara-perkara yang kecil, agar kita tidak melewatkan berkat-berkat. Tuhan Yesus memberkati.